Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan langkah-langkah penyelesaian tentang soal mata kuliah algoritma pemrograman tentang bab ataupun materi perulangan atau looping. Oke, di sini modulnya, dalam modul ini ada soal yang akan saya pecahkan ataupun saya kerjakan. Langsung saja kita pergi ke studi kasusnya ataupun soalnya. Di sini eh, untuk studi kasus ataupun soalnya ada sebuah kasus untuk membuat sebuah program yang menggunakan perulangan while atau while do ataupun do while dengan membuat dua pola yaitu pola kotak serta segitiga. Di akhir program gunakan perintah perulangan untuk kembali ke program awal. Ya, di sini penerapan loopingnya. Oke, untuk outputnya sendiri bisa dilihat seperti ini. Ada uh, program pola dan sebagainya, ada inputan untuk ataupun masukan untuk memilih pola yang akan di outputkan ataupun dibentuk serta menginputkan panjang dari jumlah atau panjang dari pola. Oke, ini ada dua pola kotak serta segitiga. Oke, kurang lebih seperti ini hasil outputnya. Langsung saja kita eksekusi. Oke, langsung saja seperti biasa kita buka code blocks. Nah, dan seperti inilah tampilan dari source code ataupun script dari penyelesaian soal ataupun studi kasus yang telah ada dalam modul. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan serta menuturkan ataupun memberikan solusi mengenai masalah tersebut. Oke, di sini langsung saja pada section pertama ada saya mendeklarasikan variabel-variabel yang akan saya gunakan nanti. Ya, seperti biasa, tentu saja di sini menggunakan tipe data integer. Di sini ada nomor pilihan, panjang pola, pola kotak, pola segitiga, tombol looping atau tombol loop, variabel x, y, dan i. Ini akan saya jelaskan. Ya, untuk tombol loop sendiri, di sini saya eksperimen dengan satu karena di dalam perintah soalnya ya untuk membuat perulangan ataupun membuat program ini dapat diulang kembali yaitu menggunakan nomor ataupun angka satu. Ya, di sini ada variabel lanjut kita sini ada variabel x serta y. X dan y di sini berguna untuk membuat ataupun menjadi variabel dari bentuk polanya sendiri. Oke, di sini ada variabel i untuk counter loopingnya. Ya, lanjut kita pergi ke sini. Ya, di sini saya mengaksikan dari nomor pilihan. Di sini saya menggunakan 0 atau dimulai 0. Pola kotak sudah 0. Counternya saya eksperimen dari 1, dimulai dari 1 serta x. Ya, x untuk pembuatan pola. Dimulai dari 1. Oke, di sini ada inputan ataupun masukan untuk menginputkan pilihan pola dari yang telah saya sediakan. Jadi tadi di soalnya kan disuruh memilih memilih salah satu dan nanti di hasilnya ada dua, yaitu kotak serta segitiga. Di sini saya buat inputannya untuk memilih, di mana satu nanti untuk kotak dan dua nanti untuk segitiga. Oke, lanjut. Ya, di section berikutnya, karena ada pilihan ataupun bisa disebut sebagai branching percabangan ya di sini. Jadi saya menggunakan percabangan terlebih dahulu. Di sini ada if nomor pilihan sama dengan 1, maka di sini di dalamnya kita mengoutputkan ini lagi, masukkan lagi untuk menentukan panjang dari pola yang akan kita buat nanti. Di sini karena pilihannya nomor 1, maka polanya yang akan dibentuk nanti yaitu kotak. Ya, pola kotak. Jadi sini ada inputan untuk menginputkan ataupun memasukkan panjang pola kotak. Oke, setelah memasukkan, sini ada ya ini kita masuk ke perulangan. Oke, jadi di dalam percabangan ada perulangan. Ya, jadi di sini sesuai dengan perintah di soal yaitu menggunakan while do. Saya menggunakan while do.
Di sini apabila counternya tadi ya, counternya i kurang dari sama dengan pola yang diinputkan oleh user, maka menginputkan atau mengoutputkan bintang. Ya, seperti ini, bintang, lalu bintang tersebut di increment, ya, di increment atau ditambahkan nanti dengan counter yang telah disediakan. Oke, jadi untuk mempermudah pengerjaan di sini saya menggunakan komentar. Komentar di section ini merupakan pola untuk kolom atas. Ya, jadi saya bedah lagi ya soalnya. Di sini soalnya kan disuruh membuat pola kotak ya. Di sini ada tiga pola. Yang pertama itu section atas ini atau bisa disebut sebagai kolom ya, kolom baris. Kolom satu, nanti ada kolom 2 serta kolom 3. Seperti itu. Bisa pecah kodenya ataupun saya bagi per section agar lebih mudah kerjaannya. Lanjut kita ke section 2. Jadi di section 2 ini ada X kurang dari sama dengan pola kotak, minus atau min, ataupun dikurangi 2. Nah, di sini fungsinya untuk memberikan bentuk pola kotak. Kotak sendiri di soalnya untuk section kedua, sini ada di pertengahannya hanya diisikan oleh dua tanda bintang. Jadi untuk membuat pola seperti ini menggunakan perintah ataupun saya gunakan dikurangi 2 seperti itu. Lanjut. Ya, ya seperti ini tadi ya yang telah saya jelaskan. Jadi untuk section tengah atau pola kolom tengah ini menggunakan uh, algoritma ataupun penyelesaian seperti tadi yang telah saya jelaskan. Oke, lanjut ke pola bawah ataupun kolom bawah. Untuk kolom bawah sendiri kurang lebih sama ya kayak sama dengan yang di atas. Jadi tinggal saja ini counternya diakseskan dengan satu, lalu di sini apabila ya counter kurang dari sama dengan pola kotak atau pola yang telah diinputkan, maka mengoutputkan lambang ataupun simbol bintang. Dan counter tersebut di increment. Sama ya seperti ini tadi. Seperti algoritma yang kolom atas. Sama yaitu. Maka nanti akan keluar hasil kotak. Oke, untuk kotaknya kurang lebih seperti ini. Kita lanjut ke percabangan kedua. Oke, jadi untuk membuat percabangan selanjutnya menggunakan perintah else if. Ya, else if ketika nomor ini ataupun user memilih nomor 2, maka di sini melakukan output untuk panjang pola segitiga sama seperti kotak tadi. Ya, di sini saya menggunakan inputan untuk memasukkan panjang dari pola segitiga. Oke, lanjut ke perulangan. Untuk perulangan segitiga sendiri seperti ini ya. Menggunakan masih sama menggunakan while. Oke, di sini increment kurang dari sama dengan pola segitiga yang telah disebutkan oleh user. Maka di sini ada while di dalam while atau bisa disebut sebagai nested while atau while bersarang seperti itu. Jadi sama seperti percabangan di while sini bisa juga menggunakan pola nested while yaitu bersarang, while bersarang seperti itu. Oke, jadi di sini di dalam while ada while. Ya, setelah increment kurang dari sama dengan pola segitiga, maka di sini ada while lagi untuk menentukan x atau uh, ruas ataupun penentu dari pembentukan pola nanti. Apabila variabel x kurang dari sama dengan i ataupun counter, maka di sini mengoutputkan i. I dalam arti tipe data integer. Dan yang dioutputkan di i ini adalah x. Oke. Jadi misal nanti misalnya menginputkan panjang bolanya 5. Jadi nanti yang di outputkan ya satu nanti di increment x-nya di increment jadi menjadi 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 5. Oke. Ya, seperti ini. Untuk pola segitiganya ya di sini untuk membuat pola segitiga
seperti ini ya, pola segitiga sama kaki ataupun sama sisi seperti ini, dan saya menggunakan ataupun menggunakan algoritma di sini untuk menjadi pola ataupun struktur yang bawah. Jadi yang di atas tadi kan menggunakan increment. Jadi dari 1, 2, 3, 4 sampai 5. Oke. Nah, untuk ke bawahnya untuk membuat pola segitiga seperti ini, pola segitiga. Oke, jadi saya menggunakan algoritma ataupun penerapannya seperti ini. Jadi untuk membuat pola segitiga ke bawah dari jumlah ataupun uh, angkanya dari 5 menuju 1, jadi menggunakan pengurangannya. Dalam bahasa pemrograman, pengurangan tersebut bisa diasosiasikan menjadi decrement, yaitu menggunakan simbol double min ataupun double minus ataupun double strip seperti ini ya. Jadi y-nya, sini saya achievement menjadi y sama dengan atau saya achievement y dengan pola segitiga ataupun pola yang nanti di sini yang diinputkan oleh user. Jadi y itu saya achievement ataupun saya berikan ataupun saya achievement menggunakan pola segitiga. Oke. Jadi y nanti akan didecrement atau dikurangi. Dari misal nanti 5 akan berkurang menjadi 4, 3, 2, dan 1. Jadi akan menjadi seperti ini. Versi keduanya yang menggunakan decrement. Oke. Kita lanjut. Ya. Oke, tadi di sini setelah selesai membuat ataupun merangkai algoritma dari pola-pola yang akan dibuat ataupun akan ditampilkan nanti, di-outputkan nanti. Sini untuk penyelesaian ataupun pembuatan dari program perulangan yang bisa membuat program ini terulang ataupun mengulangi program tersebut, yaitu saya menggunakan di sini tadi variabelnya ataupun mendeklarasikan variabelnya sebagai tombol loop. Ya, tombol loop. Saya menggunakan tombol loop. Di sini nanti saya kembali memasukkan tombol loop sama dengan 0, lalu mengoutputkan seperti ini ya, inputan, mengoutputkan inputan untuk user nanti memilih akan melanjutkan program ini atau menghentikan ataupun men-stop, menterminate seperti itu. Di sini untukannya menggunakan apabila user mengetikkan nomor 1, maka program akan terulang. Apabila user mengetikkan nomor 0, maka program akan terhenti. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung saja untuk membuktikan hasil dari script ataupun kode ataupun source code ini, langsung saja kita eksekusi program. Seperti biasa, bisa diklik di sini, build and run, atau bisa menggunakan shortcut di keyboard, yaitu F9. Yang lebih praktis. Oke, ya kurang lebih seperti ini hasil outputnya, ataupun hasil dari source code yang telah kita buat dan kita rangkai, ya, telah saya rangkai. Oke, jadi untuk uji coba pertama saya berdasarkan soal terlebih dahulu.